Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi minggu ke-9. Pada kali ini kita membahas tentang teori bilangan. Ini merupakan bagian pertama dari 2 pertemuan tentang teori bilangan. Adapun beberapa hal yang kita bahas pada minggu kali ini adalah tentang bilangan bulat. Jadi teori bilangan ini erat kaitannya dengan bilangan bulat. Kita akan banyak membahas tentang bilangan bulat di sini. Kemudian kita juga membahas tentang sifat pembagian pada bilangan bulat. Kemudian ada yang dinamakan pembagi bersama terbesar, lalu kemudian algoritma Euclidean, tentang aritmatika modulo, dan juga bilangan prima. Untuk kekomruenan linear, kriptografi, fungsi hash, dan ISBN, di mana 3 yang terakhir ini merupakan pengaplikasian dari teori bilangan, ini akan kita bahas di part kedua atau di minggu depan. Oke, kita masuk ke bagian pengantar. Bilangan bulat. Jadi, teori bilangan ini merupakan cabang dari matematika murni yang ditujukan untuk mempelajari bilangan bulat atau integer, atau fungsi bernilai bilangan bulat. Nah, bilangan bulat atau integer adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal. Nah, misalnya 8, 21, 1602, min 34, dan 0. Ini merupakan contoh bilangan bulat. Nah, berlawanan dengan bilangan bulat, ada yang dinamakan dengan bilangan real, yaitu bilangan yang mempunyai nilai desimal. Nah, seperti 8.0, nah ini adalah bilangan real. 34.25 dan min 0,02. Nanti kita akan banyak membahas hal-hal yang berkaitan dengan bilangan bulat ini. Oke. Kali ini sebagai awal kita membahas tentang parity, yaitu mengenai genap dan ganjil. Jadi pada bilangan bulat atau integer, itu bilangan tersebut bisa termasuk atau bisa dibilang suatu bilangan genap ataupun bilangan ganjil. Pasti salah satu dari 2 ini. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui suatu bilangan adalah bilangan genap ataupun bilangan ganjil? Nah, di sini bisa kita nyatakan bahwa bilangan genap adalah suatu bilangan yang memenuhi pernyataan 2K. Nah, di mana ini berarti adalah kelipatan 2, di mana K adalah bilangan integer. Jadi bilangan genap itu adalah bilangan yang merupakan kelipatan dari 2 atau habis dibagi 2. Nah, lalu ada bilangan ganjil atau disebut juga sebagai odd ya. Di mana bilangan ganjil ini adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Atau jika dalam pernyataan, bilangan ganjil harus memenuhi persamaan 2K plus 1. Nanti akan kita lihat contohnya. Lalu kemudian beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui ya seputar aritmatika dari bilangan bulat. Di mana bilangan genap itu jika ditambahkan bilangan genap, dia akan menghasilkan bilangan genap. Nah, ketika bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil, ini akan menghasilkan bilangan genap juga. Tapi ketika bilangan genap ditambah bilangan ganjil, ataupun bilangan ganjil ditambah bilangan genap ya, itu nggak jadi masalah. Nah, hasilnya akan menjadi bilangan ganjil. Nah, ini untuk pertambahan. Kalau untuk perkalian, genap dikali genap, hasilnya akan bilangan genap. Genap dikali ganjil, hasilnya adalah bilangan genap. Ketika ganjil, bilangan ganjil dikali bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan ganjil. Ini sekilas saja. Nah, di sini sebagai contoh, angka 24 ini merupakan bilangan genap karena memenuhi persamaan 2K, yaitu 24 sama dengan 2 dikali 12. Dalam hal ini, K-nya adalah bernilai 12. Jadi memenuhi persamaan 2K di sini. 120 bagaimana? Sama. 120 sama dengan 2 dikali 60, di mana K-nya sama dengan 60. Nah, ini berarti bilangan genap. Lalu bagaimana kalau misalkan kita memiliki suatu persamaan yang berisi variabel? Nah, kita di sini diminta untuk menebak
apakah ini bilangan genap atau bilangan ganjil. 4A ditambah 2B. Dalam hal ini A dan B harus adalah bilangan integer ya. Nah, 4A ditambah 2B ini merupakan bilangan genap karena 4A ditambah 2B itu sama dengan 2 dikali 2A ditambah B. Ya. Jadi 2-nya kita keluarkan ya, kita keluarkan keluar agar membentuk persamaan yang seperti ini. Nah, dalam hal ini berarti K-nya adalah 2A plus B. Jadi ini adalah bilangan genap. Oke, contoh selanjutnya di sini. Angka 0, ini merupakan bilangan genap atau tidak? Nah, bagi yang misalkan masih ragu apakah 0 ini bilangan genap atau bukan, nah di sini 0 adalah bilangan genap karena 0 memenuhi persamaan 2K, yaitu 0 sama dengan 2 dikali K, di mana K-nya di sini bernilai 0. Jadi ingat ya, untuk K di sini nilainya harus bilangan integer, seperti itu. Jadi 0 merupakan bilangan genap. Lalu min 170, ini merupakan bilangan genap atau tidak? Nah, karena min 170 sama dengan 2 dikali min 85, ya, min 85, nah ini berarti memenuhi persamaan 2K. Jadi K di sini adalah bilangan integer, bisa negatif dan juga bisa positif. Nah, berarti di sini kondisi ini min 170 memenuhi persamaan 2K, di mana K-nya sama dengan min 85. Ini adalah contoh untuk bilangan genap. Bagaimana dengan bilangan ganjil? Angka 27, ini merupakan bilangan ganjil karena memenuhi persamaan 2K ditambah 1. Jadi kalau genap adalah 2K, maka ganjil adalah 2K ditambah 1, yaitu 27 sama dengan 2 dikali 13 ditambah 1. 2 dikali 13, 26 ditambah 1, 27. Di mana pada kondisi ini, K bernilai 13. Lalu 121, ini merupakan bilangan ganjil juga. Karena 121, ini maaf ya, belum saya ubah, 121 itu sama dengan 2 dikali 60 ditambah 1. Nah, di mana dalam hal ini K-nya bernilai 60. Lalu bagaimana suatu persamaan yang memiliki variabel? Nah, di sini sama, kita juga bisa mengutak-atiknya agar terbentuk apakah dia persamaan 2K atau 2K plus 1. Jadi di sini 4A kuadrat ditambah 2AB ditambah 1 ya, ini adalah suatu persamaannya, di mana bisa kita urai menjadi 2 dikali 2A kuadrat ditambah AB, kemudian ditambah 1. Jadi 2 dikali ini ditambah 1. Nah, kalau kita masukin ya, 2 dikali 2A kuadrat, 4A kuadrat, 2 dikali AB, 2AB, lalu di sini ditambah 1. Nah, sama ya. Dalam hal ini memenuhi persamaan 2K plus 1, di mana K-nya adalah 2A kuadrat plus AB. Jadi kalau misalkan ditanya nih, tanpa kita belum mengetahui nilai A dan B, kita bisa mengetahui bahwa persamaan ini pastinya akan menghasilkan bilangan ganjil. Seperti itu. Nah, untuk angka 1 sudah jelas ya, merupakan bilangan ganjil. 1 sama dengan 2 dikali K plus 1, di mana K-nya bernilai 0. Seperti itu. Ya, itu adalah tentang parity. Paritas antara bilangan genap dan ganjil. Lalu kemudian pada bilangan bulat ada juga yang dinamakan bilangan prima. Saya rasa ini juga sudah teman-teman ketahui ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Nah, sebagai contoh 2 itu habis dibagi 1 dan habis dibagi 2. 3 itu habis dibagi 1 dan habis dibagi 3. 5 habis dibagi 1 dan habis dibagi 5. Dan 7 habis dibagi 1 dan habis dibagi 7. Dan seterusnya. Ini adalah ciri dari bilangan prima. Terdapat yang dinamakan the fundamental theorem of arithmetic ya, yang menyatakan bahwa setiap bilangan integer yang besar dari 1, maka bilangan tersebut adalah salah satu dari dua hal berikut, yaitu merupakan bilangan prima atau merupakan bilangan komposit.
Jadi suatu bilangan integer itu pasti antara dua ini, apakah dia bilangan prima atau bilangan komposit. Di mana bilangan prima yaitu yang tadi ya, bilangan yang hanya habis dibagi satu dan dirinya sendiri, sedangkan bilangan komposit adalah bilangan yang dihasilkan dari perkalian bilangan prima. Nah, ini disebut dengan bilangan komposit. Nah, bilangan komposit ini adalah bilangan yang terbentuk dari faktorisasi bilangan prima. Faktorisasi bilangan prima ya, misalkan faktorisasi bilangan prima dari 20 adalah, nah, angka 20 ini merupakan bilangan yang ada karena perkalian antar bilangan prima. Dalam hal ini adalah perkalian 2 dikali dengan 2 dikali dengan 5 menghasilkan 20. Nah, bagian ini 2 dikali 2 dikali 5 ini kita sebut dengan istilahnya faktorisasi bilangan. Faktorisasi bilangan prima. Lalu faktorisasi bilangan prima dari 50 adalah, nah, 50 dibentuk dari 2 dikali 5 dikali 5. Nah, ini adalah faktorisasi bilangannya nih. Faktorisasi bilangan primanya yaitu 2 dikali 5 dikali 5. Bagaimana dengan 147? Sama, kita dapat membentuknya dari 7 dikali 7 dikali 3. Akan menghasilkan nilai 147. Ya, ini adalah bilangan komposit, yaitu bilangan yang terdiri dari perkalian bilangan prima. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengetes apakah suatu bilangan atau n bilangan merupakan bilangan prima atau bilangan komposit. Nah, di sini ada 3 step di sini. Pertama, bagi bilangan tersebut dengan sejumlah bilangan prima, mulai dari 2, 3, 5, dan seterusnya, sampai bilangan prima yang kecil sama dengan akar dari n. Nah, nanti akan kita lihat contohnya. Jadi, pertama, ini tahapan pertama, kita bagi n dengan sejumlah bilangan prima dari yang ini tadi. Lalu tahap selanjutnya, jika n habis dibagi dengan salah satu saja dari bilangan prima yang ada, maka n adalah bilangan komposit. Jadi ketika bilangan itu habis dibagi dengan salah satu bilangan prima, ini akan menjadi secara otomatis adalah bilangan komposit. Tetapi jika n tidak habis dibagi oleh semua bilangan prima yang ada, maka n adalah bilangan prima. Seperti itu, untuk mengetes apakah suatu bilangan merupakan bilangan prima atau tidak. Nah, di sini sebagai contoh, tes apakah 171 dan 199 merupakan bilangan prima atau komposit. Nah, pertama kita cari dulu nih akar dari bilangan ini. Misalkan akar dari 171, kita dapatkan nilainya adalah 13,077. Nah, kita cari bilangan prima yang kecil sama dengan 13,077. Nah, kalau kita cari, kita temukan bilangan primanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, di sini kita coba nih, kita bagi 171 dengan yang ada di sini. Kita bagi satu-satu. Nah, di sini kita dapatkan 171 itu habis dibagi 3. Maka ketika suatu bilangan habis dibagi dengan salah satu bilangan prima yang ada di sini, maka angka tersebut bisa kita nyatakan merupakan bilangan komposit. Seperti itu. Oke, 199. Kalau kita akarin itu menjadi 14,107. Bilangan prima yang kecil sama dengan 14,107 adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, di sini kita coba bagiin 199 dengan bilangan prima yang ada di sini ya. Satu persatu kita coba bagikan. Ternyata 199 tidak habis dibagi dengan yang ada di sini. Nah, ketika tidak habis dibagi dengan yang ada di sini, maka dinyatakan bahwa 199 adalah bilangan prima. Jadi ingat ya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi satu dan dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, jadi ada yang istimewa di bilangan bulat, terutama di sifat pembagian pada bilangan bulat. Nah, di sini misalkan A dan B itu merupakan bilangan bulat yang tidak sama dengan 0. Nah, di mana A habis membagi B
atau A divides B, ya, A divides B, jika terdapat bilangan bulat C, ya, sedemikian sehingga B sama dengan A dikali C. Kita dapat kita dapat menulis dalam notasi A membagi B jika B sama dengan AC, di mana C merupakan bilangan integer dan A tidak sama dengan 0. Nah, contoh 4 habis membagi 12. Karena 12 bagi 4 itu sama dengan 3, yaitu bilangan bulat. Jadi habis membagi itu berarti tanpa ada sisa. Nah, atau 12 sama dengan 4 dikali 3. Tetapi 4 di sini ada coretnya ya. 4 tidak habis membagi 13 karena ketika 13 kita bagi dengan 4 hasilnya adalah 3,25. Nah, ini bukan merupakan bilangan bulat. Karena kalau ada komanya, ada desimalnya, ya, ada pecahannya ya, ini disebut dengan bilangan real. Pembagi bersama terbesar atau PBB, atau mungkin ketika sekolah teman-teman mengenal istilah FPB. Nah, itu sama saja. Di sini misalkan A dan B merupakan bilangan bulat tidak 0 ya, tidak 0. Nah, pembagi bersama terbesar atau PBB ya, atau mungkin bahasa Inggrisnya greatest common divisor dengan ini singkatannya itu GCD, dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D, sedemikian sehingga D habis membagi A dan D habis membagi B. Nah, dalam hal ini kita nyatakan bahwa pembagi bersama terbesar A, B sama dengan D. Nanti akan kita lihat contohnya. Nah, di sini apakah atau berapakah PBB dari 45 dan 36? Nah, pertama kita harus mencari faktor pembagi dari tiap-tiap angka. Di sini angka 45 itu yang bisa membaginya adalah angka 1, angka 3, angka 5, angka 9, 15, dan 45. Nah, untuk yang 36 itu habis dibagi 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, dan 36. Ini adalah faktor pembagi dari 45 dan 36. Nah, kita lihat nih, yang nilainya sama. Kita lihat ada 1, ada 3, dan juga ada 9. Jadi ada 3 kandidat di sini. Tapi, untuk PBB, kita mencari yang terbesar. Di mana faktor pembagi bersama yang terbesar dari 45 dan 36 adalah 9. Maka bisa kita nyatakan bahwa PBB 4536 sama dengan 9. Seperti itu. Lalu kemudian ada juga yang dinamakan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK ya. Misalkan A dan B merupakan bilangan bulat tidak 0. KPK atau least common multiple atau disingkat dengan LCM dari A dan B adalah bilangan bulat. Jadi KPK ya dari A dan B adalah bilangan bulat terkecil yang merupakan kelipatan bilangan A dan juga kelipatan bilangan B. Nah, dalam hal ini dapat kita nyatakan bahwa KPK dari A dan B, A dan B adalah sama dengan D misalkan. Sebagai contoh, berapakah KPK dari 12 dan 80? Nah, ini sama, kita cari faktorisasi. Kalau ini ya, kalau untuk mencari KPK, kita mencari faktorisasi prima dari tiap angka. Yaitu di sini faktorisasi prima dari bilangan 12 dan 80. Kita dapatkan bahwa 12 merupakan bilangan yang terbentuk dari perkalian 2 dikali 2 dikali 3. Nah, untuk yang 80 dibentuk dari 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Jadi ingat, faktorisasi prima adalah perkalian dari bilangan prima. Nah, yang membentuk suatu bilangan komposit. Nah, bagaimana cara mencari KPK-nya? Nah, di sini kita bisa melihat ya. Di
Di sini ada beberapa bilangan prima antara 12 dan 80. Kita catat ada angka 2, ada angka 3, dan juga ada angka 5. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu bagian yang angka 2. Angka 2 yang ada di 12 ini muncul sebanyak 2 kali. Sedangkan di 80 muncul sebanyak 4 kali. Maka, kita menggunakan yang muncul 4 kali. Sehingga kita tulis 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Lalu kemudian angka 3. Di sini muncul 0, di sini muncul 1. Maka kita tulis yang muncul 1, yang paling tinggi. Lalu angka 5 di sini tidak muncul, di sini muncul 1. Kita tulis 5 di sini. Sehingga KPK dari 12 dan 80 kita dapatkan adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dan dikali 5. Menghasilkan 240. Nah, ini kalau misalkan kita mencari KPK dengan cara mencari faktorisasi prima dari tiap bilangan terlebih dahulu. Atau ada cara alternatif, yaitu kita dapat mencari KPK dari dua bilangan. Misalkan di sini ya, KPK A, B itu sama dengan nilai mutlak dari A dikali B dibagi dengan faktor pembagi bersama. Ya, faktor pembagi bersama antara dua bilangan tersebut. Jadi, di sini bisa kita dapatkan berarti A dikali B, yaitu 12 kita dikali dengan 80 dibagi dengan PBB A, B. Nah, di sini bisa kita cari PBB-nya dengan cara seperti sebelumnya. Sehingga nantinya akan kita dapatkan bahwa nilai KPK-nya adalah 240. Jadi bisa dicari seperti ini atau seperti ini. Oke, kita masuk ke teorema Euclidean. Jadi seperti yang kita sampaikan sebelumnya ya. Jadi suatu bilangan, ya terutama bilangan bulat, jika dibagi, maka tidak boleh ada nilai pecahannya. Maka di sini kita bisa membentuk suatu kaitan antara suatu bilangan ya. Misalkan di sini M dan N adalah bilangan bulat, di mana N besar 0. Nah, jika M dibagi N, maka hasil pembagiannya adalah kita anggap Q ya, quotient, dan sisanya R atau remainder. Ini adalah sisa. Sedemikian sehingga M sama dengan N dikali Q, di mana N ini adalah bilangan bulat juga, dikali dengan Q. Ini adalah hasil pembagiannya, ditambah dengan R. R ini adalah sisanya. Jadi ketika kita membagi suatu bilangan bulat, maka kita bisa membentuk persamaan Euclidean di sini. Dengan syarat nilai R di sini harus di antara 0 ya. Kecil sama dengan 0 dan besar sama dengan 0 dan kecil N. Nah, nilai R-nya ini berarti harus positif. Positif kecil dari N. Nah, tidak boleh nilai sisanya ini negatif. Nah, sebagai catatan ya, nilai sisa tidak boleh negatif. Nah, di sini sebagai contoh, angka 1987 dibagi 97, hasilnya adalah 20. Nah, dengan sisa 47. Bisa kita tulis seperti ini. 1987 sama dengan 20 dikali 97 ditambah 47, di mana 47 ini adalah sisanya. Nah, min 22 per 3 sama dengan min 8, kita dapatkan sisanya 2. Jadi min 22 kalau misalkan kita pindahkan 3-nya ya, min 22 sama dengan min 8 dikali 3 ditambah 2. Nah, tetapi jangan sampai salah nih. Karena yang min ini bisa kadang dibuat seperti ini. Jika pembagiannya sebagai berikut ya, misalkan min 22 dibagi 3 sama dengan min 7 sisa min 1, ini tidak bisa. Karena nilai R atau sisa di sini harus dalam rentang ini. Alias harus nilainya besar 0, besar sama dengan 0, dan kecil dengan nilai N.
Seperti itu. Oke, kemudian teorema kedua. Kalau yang pertama tadi yang ini ya, teorema Euclidean, ini adalah teorema yang kita bahas pertama di sini. Lalu teorema kedua di sini, misalkan M dan N merupakan bilangan bulat dengan syarat N besar 0 sedemikian sehingga M sama dengan N dikali Q ditambah R, di mana nilai R berada di antara 0 ya, kecil lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0, kecil dari N. Maka untuk mencari PBB M, N dapat dihasilkan dari PBB N, R. Nah, jadi kita bisa mencari PBB M dan N dari N dan sisanya. R ya, remindernya. Misalkan M adalah 60 dan N adalah 18, maka 60 sama dengan 3 dikali 18 ditambah 6. Maka di sini PBB dari 60 dan 18 sama dengan PBB dari 18 dan 6. Yaitu kalau kita perhatikan 18 dan 6 PBB-nya adalah 6. Oke ya. Algoritma Euclidean sendiri itu bertujuan untuk mencari PBB dari dua buah bilangan bulat. Nah, ini penemunya adalah Euclides, yaitu seorang matematikawan Yunani yang menuliskan algoritmanya tersebut dalam buku Elemen. Nah, ini sekilas saja. Jadi ini tujuan dari algoritma Euclidean adalah untuk mencari PBB dari dua buah bilangan bulat. Nah, misalkan M dan N adalah bilangan bulat tak negatif dengan M besar sama dengan N, ya. Jadi posisi M ini harus lebih besar dari N. Nah, kita misalkan ada R0 itu adalah M dan R1 adalah N. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan secara berturut-turut pembagian untuk memperoleh R0, R1, dan seterusnya sampai Rn-1 di sini. Nah, di mana R0 sama dengan R1 dikali Q1 ditambah R2. Di mana R2 nilainya besar sama dengan 0 sampai kecil R1. Nah, untuk R1 itu sama dengan R2 dikali Q2 ditambah R3. Di mana nilai R3 ini besar sama dengan 0, kecil R2. Dan seterusnya sampai Rn-1 sama dengan Rn dikali Qn ditambah 0. Nanti akan kita lihat ya contohnya untuk mempermudah maksud yang ada di sini. Nah, di sini menurut teorema kedua, yang tadi itu ya, yang ini, PBB dari M dan N itu sama dengan PBB dari R0 dan R1. Sama dengan PBB R1 dan R2, dan seterusnya sama dengan PBB Rn-2 dan Rn-1, sama dengan PBB Rn-1 dan Rn, dan sama dengan PBB dari Rn dan 0, di mana sama dengan nilainya dengan Rn. Nah, jadi nilai PBB M dan N adalah nilai Rn. Jadi, PBB dari M dan N adalah sisa terakhir yang tidak nol dari runtutan pembagian tersebut. Nah, maksudnya seperti apa? Misalkan kita memiliki dua bilangan ya, M sama dengan 80, N sama dengan 12. Kita harus memastikan bahwa M lebih besar dari N. Jadi di sini M 80 ya, lebih besar dari N. Nah, penyelesaiannya bagaimana? 80 itu sama dengan hasil kali 6 dikali 12, sisanya 8 di sini. Nah, kita perhatikan bagian yang di sini, bagian N yang di sini, ini kita gunakan. Nah, kita gunakan ya, jadi 12 itu sama dengan 1 dikali 8 ditambah 4. Nah, sedangkan R yang ada di sini, itu menjadi N yang ada di sini. Nah, jadi di sini katakan iterasi pertama seperti ini, lanjut ke iterasi kedua. Nah,
setelah kita masih ada remindernya ya, masih ada sisa, kita lanjutin aja. Nah, 8 sama dengan 2 dikali 4. Nah, ditambah 0. Nah, ketika sisa 0, maka kita perhatikan sisa yang sebelumnya. Nah, di sini adalah iterasi di mana sisa remindernya adalah 0 ya. Nah, ketika kita reminder ini udah 0, maka kita perhatikan yang sebelumnya yaitu pada bagian ini. Nah, kita dapat bisa mendapatkan nilai PBB 80 dan 12 sama dengan nilai Rn yang ada di sini. Nah, jadi ketika kita ingin mencari PBB dari dua buah nilai ya, maka kita bisa menggunakan algoritma Euclidean. Di mana kurang lebih caranya seperti ini. Ini kalau secara program ini akan dilakukan iterasi seperti itu. Jadi di sini kita lihat kalau sudah dapat 0 di sini sisanya berarti tidak ada kelanjutannya ya, maka kita lihat yang sebelumnya. Nah, kita lihat yang posisi R. Nah, di sini 4 berarti PBB 80 dan 12 adalah 4. Sesimpel itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kombinasi linear. Nah, nilai PBB dari dua buah bilangan yaitu A dan B dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Kombinasi linear dari A dan B dengan koefisien-koefisiennya. Nah, contoh, sebelumnya kita telah mendapatkan ya, nilai PBB dari 80 dan 12 itu sama dengan 4. Nah, di mana 4 sama dengan min 1 dikali 80 ditambah 7 dikali 12. Kenapa seperti ini? Nah, ini nanti kaitannya ke teorema 3. Nah, misalkan A dan B merupakan bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga PBB dari A dan B nilainya sama dengan M dikali A ditambah N dikali B. Nah, di mana M ini merupakan koefisien dari A dan N adalah koefisien dari B. Nah, jadi kalau misalkan kita perhatikan yang sebelumnya ini ya, kita telah mengetahui bahwa PBB dari 80 dan 12 adalah 4, maka kita bisa membuat suatu persamaan seperti ini. Nah, persamaan kombinasi linearnya. Nah, di sini 4 sama dengan, nah di sini ingat tadi ya, M dikali A ditambah N dikali B. M dikali A ditambah N dikali B. Kita telah mengetahui ya A dan B-nya. Nah, di sini kita tinggal mencari nilai M dan N-nya. Nah, sehingga memenuhi persamaan kombinasi linear. Nah, contoh selanjutnya, nyatakan PBB dari 21 dan 45 sebagai kombinasi linear dari 21 dan 45. Nah, pertama kali yang harus dilakukan adalah kita mencari nilai dari PBB dari 21 dan 45. Kalau kita perhatikan syarat yang sebelumnya untuk mencari PBB-nya, nilai M harus besar sama dengan N. Nah, di sini M21, N adalah 45. Jika seperti ini, maka tinggal kita tukarkan saja. Kita mulai dari 45. Nah, 45 dibagi 21 ya. Di sini bisa dibilang 45 dibagi 21, hasilnya adalah 2, dan sisanya adalah 3, remindernya. Nah, ini kita nyatakan persamaan pertama. Nah, di sini masih ada reminder, kita ulang kembali. Nah, yang 21 ini, 21 dibagi dengan 3, sisanya adalah, 21 dibagi 3, hasilnya adalah 7, sisanya adalah 0. Nah, ketika sisanya adalah 0, maka iterasinya berakhir. Di sini kita mendapatkan 2 persamaan. Nah, untuk mengetahui PBB dari 21 dan 45, maka kita perhatikan reminder yang sebelumnya. Nah, ini ketika ini 0, maka dilihat yang sebelumnya, yaitu 3. Berarti kita dapatkan PBB dari 45 dan 21 itu sama dengan 3.
Atau PBB 45,21 itu sama saja dengan PBB dari 21,45. Tetapi jangan lupa cara pengerjaannya kita mulai dari nilai yang tertinggi, seperti itu. Lalu kemudian dari persamaan 1 dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu dapat kita nyatakan 3 sama dengan, ya, di sini tetap ya, 2 dikali 21 pindah ruas ke sini, sehingga 45 dikurang 2 dikali 21. Nah, agar memenuhi persamaan ini, M dikali A ditambah N dikali B, nah di sini bisa kita tambahkan saja koefisien 1 di sini. Jadi 1 dikali 45 dikurang 2 dikali 21. Nah, sehingga dapat persamaannya, ya, PBB A, B sama dengan M dikali A ditambah N-nya kebetulan min 2 di sini, min 2 dikali B. Nah, di sini jadi 3 merupakan kombinasi linear dari 45 dan 21. Oke, kita masuk ke relatif prima. Jadi mungkin untuk bilangan prima teman-teman sudah mengetahui ya, kali ini adalah relatif prima. Dua buah bilangan bulat ya tentu saja, A dan B dikatakan relatif prima jika PBB dari dua bilangan tersebut sama dengan 1. Nah, sebagai contoh, 20 dan 3 relatif prima sebab PBB dari 20 dan 3 sama dengan 1. Nah, ini teman-teman bisa cek sendiri nih dengan cara dengan algoritma Euclidean. 7 dan 11 relatif prima sebab PBB dari 7 dan 11 sama dengan 1. Sekali lagi ini bisa teman-teman cek. Dan 20 dan 5 tidak relatif prima sebab PBB dari 20 dan 5 sama dengan 5. Di mana 5 tidak sama dengan 1. Seperti itu. Ini adalah relatif prima. Nah, kalau kita mengkaitkan relatif prima dengan kombinasi linear, jika A dan B adalah relatif prima, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga M dikali A ditambah N dikali B sama dengan 1. Nah, contoh. Bilangan 20 dan 3 adalah relatif prima karena PBB dari 20 dan 3 sama dengan 1. Atau dapat ditulis seperti ini. 2 dikali 20 ditambah min 13 dikali 3. Sama dengan 1. Ya, ini adalah M dikali A ditambah N dikali B. Di mana M dan N ini adalah koefisiennya. Nah, ini sama dengan 1. Nah, di sini bisa kita dapatkan M sama dengan 2 ya, yang ini, dan N sama dengan min 13. Tetapi untuk kasus 20 dan 5 itu tidak relatif prima, karena PBB dari 20 dan 5 itu sama dengan 5, di mana 5 tidak sama dengan 1. Sehingga 20 dan 5 tidak dapat dinyatakan dalam bentuk ini. Nah, tidak bisa dinyatakan dalam bentuk ini. Karena bukan relatif prima. Seperti itu. Oke, kita masuk ke aritmatika modulo. Nah, di sini, misalkan A dan M merupakan bilangan bulat, di mana M besar 0. Nah, operasi A mod M, ya, dibaca A modulo M, ya, ini dibacanya A modulo M, memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Nah, notasinya A mod M sama dengan R. Sedemikian sehingga A sama dengan M dikali Q ditambah R. Dengan nilai R berada lebih besar sama dengan 0 sampai kecil M. Nah, M di sini disebut sebagai modulus atau modulo. Dan hasil aritmatika modulo M terletak di dalam himpunan 0, 1, 2, dan seterusnya sampai M-1.
Oke, langsung saja sebagai contohnya beberapa hasil operasi dengan operator modulo. 23 mod 5 hasilnya sama dengan 3. Di sini yang dihitung adalah sisanya. Jadi kita ketahui 23 sama dengan 5 dikali 4. Nah, yaitu 20. Sisanya adalah 3. Makanya hasilnya 23 mod 5 adalah 3. Kemudian 27 mod 3 sama dengan 0. Nah, di sini 27 sama dengan 3 dikali 9 ditambah 0. Yang diperhatikan pada aritmatika modulo adalah sisanya di sini. Nah, di sini sisanya adalah 0. 6 mod 8 sama dengan 6. Kenapa 6? Ini sama dengan 6 sama dengan 8 dikali 0 ditambah 6. Nah, makanya 6 mod 8 sama dengan 6 di sini. Lalu 0 mod 12 sama dengan 0. Di mana 0 sama dengan 12 dikali 0 ditambah 0. Nah, bagaimana untuk yang minus? Nah, min 41 mod 9 sama dengan min 5. Di mana min 41 sama dengan 9 dikali min 4 dikurang 5. Nah, ini salah. Teman-teman perlu mengingat bahwa nilai R harus lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini R kecil 0 ini salah. Yang benar adalah seperti ini. Min 41 mod 9 sama dengan 4, yaitu min 41 sama dengan 9 dikali min 5. Nah, ditambah 4. Nah, di sini benar nih. Remindernya besar 0. Besar sama dengan 0. Begitu juga dengan min 39 mod 13. Ini sama dengan 0, yaitu min 39 sama dengan 13 dikali min 3 ditambah 0. Nah, ini penjelasan untuk min 41 mod 9. Karena A negatif, ya, karena nilai A negatif, bagi A, mutlak A ya di sini, absolut A dengan M, mendapatkan sisa R aksen. Nah, bagi mutlak A dengan M mendapatkan sisa R aksen, maka A modulo M sama dengan M dikurang R aksen bila R aksen tidak sama dengan 0. Mungkin langsung saja untuk mempermudah, lihat contoh di sini. Jadi, nilai A di sini kita mutlakan terlebih dahulu, yaitu min 41 dimutlakan jadi 41. 41 mod 9 sama dengan 5. Sehingga min 41 mod 9 sama dengan, lihat di sini, M dikurang R aksen. 9 dikurang 5 sama dengan 4. Nah, mengikuti yang ada di sini. Untuk nilai A jika nilai A negatif. Oke, selanjutnya adalah kongruen. Misalnya 38 mod 5 sama dengan 3 dan 13 mod 5 sama dengan 3. Maka dapat dikatakan bahwa 38 kongruen dengan 13 dalam modulus 5. Ya, ini dalam modulus 5. Jadi penulisannya seperti ini. 38 sama dengannya 3 kali ya di sini. 13 mod 5. Ini dibacanya 38 kongruen dengan 13 dalam modulus 5. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan jam. Nah, di sini kita mengenal jam 14 sama dengan jam 2 siang. Nah, ini bisa dikatakan 14 kongruen dengan 2 dalam modulus 12. Juga di sini jam 18 kita mengenal jam 6 sore atau jam 6. Jadi 18 sama dengan 6 bisa dikatakan seperti itu. Tapi sebenarnya bukan sama dengan 6 ya, tapi kongruen. 18 kongruen dengan 6 dalam modulus 12. Begitu juga dengan 21 dan jam 9 dan juga jam 24 dan jam 0 di sini. Jadi 21 kongruen dengan 9 dalam modulus 12. Cara membacanya seperti itu. 24 kongruen dengan 0 dalam modulus 12. Nah, jadi di sini definisinya, misalkan A dan B bilangan bulat dan M adalah bilangan besar 0. Maka
A kongruen dengan B dalam mod M, dalam modulus M, jika dan hanya jika M itu habis membagi A dikurang B. Nah, ini yang perlu teman-teman cermati di sini. Jika A tidak kongruen dengan B dalam modulus M, maka ditulis seperti ini. Ini sama dengan tiganya ada coretnya ya. A tidak kongruen dengan B dalam modulus M. Nah, seperti itu cara bacanya. Oke, contoh. 17 kongruen dengan 2 dalam modulus 3. Nah, di mana 3 habis membagi 17 dikurang 2. Yaitu 3 habis membagi 15. Nah, 21 kongruen dengan 9 dalam modulus 12. Karena 12 habis membagi 21 kurang 9, yaitu sama dengan 12. Min 7 kongruen dengan modulus 15. Maaf, min 7 kongruen dengan 15 dalam modulus 11. Karena 11 habis membagi min 7 dikurang 15, sama dengan min 22. Nah, di sini 12 tidak kongruen dengan 2 dalam modulus 7, karena 7 tidak habis membagi 12 dikurang 2 atau 10. Dan juga min 7 tidak kongruen dengan 15 dalam modulus 3, karena 3 tidak habis membagi min 7 dikurang 15, atau 3 tidak habis membagi min 22. Oke, sebagai latihan, tentukan semua bilangan yang kongruen dengan 5 dalam mod 11. Nah, penyelesaiannya, kita misalkan bilangan yang kongruen dengan 5 dalam mod 11 ini adalah X. Jadi bisa kita katakan bahwa X kongruen dengan 5 dalam modulus 11. Nah, jadi bisa kita nyatakan bahwa 11 habis membagi X dikurang 5. Atau X dikurang 5 dibagi 11 sama dengan suatu bilangan bulat. Nah, jadi di sini nilai X yang memenuhi adalah 16, 27, 38, dan seterusnya. Ini untuk yang positif. Dan juga min 6, min 17, dan seterusnya untuk yang negatif. Jadi, nilai-nilai yang kongruen dengan 5 dalam modulus 11 adalah bisa ditulis seperti ini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat polanya ya. Ketika teman-teman telah menemui salah satu, maka teman-teman bisa menambahkan sejumlah modulusnya. Misalkan, ketika teman-teman menemukan angka 16 di sini, dari hasil akhir yang ada di sini ya, kita dapatkan 16 X-nya. Nah, untuk mencari yang selanjutnya, tinggal kita tambahkan dengan 11 di sini. 16 tambah 11 yaitu 27, 27 tambah 11 yaitu 38, dan seterusnya. Jadi, ketika teman-teman bisa mendapatkan satu saja, itu teman-teman bakal tahu bahwa bilangan selanjutnya itu adalah selalu kelipatan dari modulus yang ada di sini. Oke, bentuk A kongruen dengan B dalam modulus M ini bisa kita tulis dalam bentuk sama dengan. Jadi bisa kita buat persamaan sama dengannya. Jadi A kongruen dengan B dalam modulus M bisa kita tulis sebagai A sama dengan B ditambah K dikali M. A-nya dari sini ya, B-nya dari sini, dan M-nya dari sini. Nah, di mana K di sini nantinya merupakan suatu bilangan bulat. Nah, sebagai contoh, 17 kongruen dengan 2 dalam modulus 3. Nah, ini bisa ditulis 17 sama dengan 2 ditambah suatu bilangan ya. 2 ditambah suatu bilangan dikali 3. Nah, agar terpenuhi persamaan ini, maka K di sini adalah 5. 17 sama dengan 2 ditambah 5 dikali 3. 15 tambah 2, 17. Nah, ini persamaannya terpenuhi. Jadi bentuk kongruen seperti ini bisa kita tulis ke dalam bentuk sama dengan menjadi seperti ini. Contoh lainnya, min 7 kongruen dengan 15 dalam modulus 11. Nah, ini bisa ditulis min 7 sama dengan 15 ditambah K dikali M. K dikali 11. Agar persamaan ini terpenuhi, maka
kita dapatkan K-nya bernilai min 2. Seperti itu. Lalu kemudian, bentuk A modulus M sama dengan R. Ya, suatu bilangan dimodulus dengan suatu bilangan ya di sini sama dengan R sisanya. Nah, bentuk A modulus M sama dengan R ini dapat ditulis dalam bentuk kongruen, yaitu menjadi A kongruen dengan R dalam modulus M. Sebagai contoh, 23 mod 5. Jadi modulus ini bisa kita anggap seperti pembagian ya. 23 dibagi 5, tapi hasilnya di sini adalah sisa. Jadi 23 dibagi 5 itu adalah 4. Kalau kita membagi seperti biasa, 4 ya, sisa 3. Nah, sisanya itu yang ditulis di sini. Nah, jadi bentuk 23 modulus 5 sama dengan 3 bisa kita tulis 23 kongruen dengan 3 dalam mod 5, dalam modulus 5. Nah, ini beberapa contoh lainnya bisa teman-teman perhatikan juga. Ya, seperti 27 modulus 3 sama dengan 0, ini berarti sama dengan 27 kongruen dengan 0 dalam modulus 3. Begitu juga dengan 6 modulus 8 sama dengan 6 bisa ditulis 6 kongruen dengan 6 dalam modulus 8. Nah, 0 modulus 12 sama dengan 0. Bisa ditulis 0 kongruen dengan 0 dalam modulus 12. Dan seterusnya. Ini untuk yang minus, min 41 modulus 9 sama dengan 4 bisa ditulis min 41 kongruen dengan 4 dalam modulus 9. Jadi bentuk yang ini bisa ditulis ke dalam bentuk yang ini. Nah, ini yang terakhir, min 39 modulus 13 sama dengan 0 bisa ditulis min 39 kongruen dengan 0 dalam modulus 13. Oke, kita lanjut. Ada teorema 4 yang berbunyi seperti ini. Misalkan, M adalah bilangan bulat positif. Jika A kongruen dengan B dalam modulus M, dan C adalah bilangan bulat, maka kita bisa membentuk seperti ini. A ditambah C kongruen dengan B ditambah C dalam modulus M. Nah, bisa juga A dikali C kongruen dengan B dikali C dalam modulus M. Nah, bisa juga A pangkat P kongruen dengan B pangkat P dalam modulus M. Di mana untuk kasus ini P adalah bilangan bulat tak negatif. Nah, kemudian selanjutnya, jika A kongruen dengan B dalam modulus M, dan C kongruen dengan D juga dalam modulus M, maka dapat ditulis A ditambah C kongruen dengan B ditambah D dalam modulus M. Atau A dikali C kongruen dengan B dikali D dalam modulus M. Nah, ini adalah teorema 4. Sebagai contoh, misalkan 17 kongruen dengan 2 dalam modulus 3 dan 10 kongruen dengan 4 dalam modulus 3. Maka menurut teorema 4 yang tadi sudah kita bahas, dapat menjadi seperti ini. 17 ditambah 5 kongruen dengan 2 ditambah 5 dalam modulus 3. Atau bisa kita, kalau kita jumlahkan ya, berarti 22 kongruen dengan 7 dalam modulus 3. Begitu juga dengan yang perkalian di sini. 17 dikali 5 kongruen dengan 2 dikali 5 dalam modulus 3. Nah, bisa ditulis ya, ini kalau kita jumlahkan berarti 85 kongruen dengan 10 dalam modulus 3. Dan juga 17 ditambah 10 kongruen dengan 2 ditambah 4 dalam modulus 3. Yaitu 27 kongruen dengan 6 dalam modulus 3. Dan 17 dikali 10 kongruen dengan 2 dikali 4 dalam modulus 3. Itu berarti 170 kongruen dengan 8 dalam modulus 3. Nah, jadi ini adalah teorema 4 yang perlu teman-teman ketahui. Nah, jadi di sini kan kita ada operasi penjumlahan, perkalian, perpangkatan ya. Bagaimana dengan operasi pembagian? Nah, di sini pada teorema 4 tidak memasukkan operasi pembagian pada aritmatika modulo karena
Jika kedua ruas dibagi dengan bilangan bulat, maka kekongruenan tidak selalu dipenuhi. Nah, ini sebagai contoh nih. Jadi kekongruenan itu tidak selalu dipenuhi. 10 kongruen dengan 4 dalam modulus 3 dapat dibagi dengan 2. Nah, karena 10 dibagi 2 sama dengan 5 dan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dan 5 kongruen dengan 2 dalam modulus 3. Nah, ini kalau kondisinya bisa ya, kekongruenan terpenuhi. Nah, tetapi 14 kongruen dengan 8 dalam modulus 3 tidak dapat dibagi dengan 2. Karena 14 dibagi 2 itu sama dengan 7 dan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Tetapi 7 tidak kongruen dengan 4 dalam modulus 6. Jadi, untuk teorema 4, operasi pembagian tidak berlaku. Oke, sebagai latihan, buktikan teorema jika A kongruen dengan B dalam modulus M dan C kongruen dengan D dalam modulus M, maka buktikan bahwa A dikali C kongruen dengan B dikali D dalam modulus M. Nah, ini bisa kita selesaikan seperti ini. A kongruen dengan B dalam modulus M bisa kita ubah ke dalam bentuk yang seperti ini, yaitu A sama dengan B ditambah K1 dikali M. Nah, kenapa K1? Karena di sini kita punya dua persamaan ya, yang K di sini kita kasih K1, yang selanjutnya adalah K2. Kemudian C kongruen dengan D dalam modulus M, itu sama dengan ya, C sama dengan D ditambah K2 dikali M. Maka A dikali C itu berarti perkalian B ditambah K1 M dikali dengan D tambah K2M. Nah, menghasilkan BD ditambah BK2M ditambah DK1M ditambah K1 K2M kuadrat. Nah, ini hasil perkalian yang ini dan yang ini. Nah, AC sama dengan BD ditambah KM. Nah, ini K besar ya, harap diperhatikan. K dikali M dengan K sama dengan BK2 ditambah DK1 ditambah K1 K2M. Jadi persamaan yang ini, terutama yang ini ya, yang ada M-nya. Nah, M-nya kita pisah. Kita keluarkan sehingga yang lainnya itu kita anggap K. Nah, dalam kondisi ini K-nya adalah ini. Maka bisa kita perhatikan bahwa memenuhi persamaan AC kongruen dengan BD dalam modulus M. Karena bentuk yang ini adalah bisa ditulis ke dalam bentuk yang ini. Seperti yang sebelumnya. Yang ada di sini. Nah, ini ke dalam bentuk sama dengan. Ini bentuk kongruen ke dalam bentuk sama dengan. Nah, kalau yang ini dalam bentuk sama dengan ya, AC sama dengan BD ditambah KM, kita bentuk dalam bentuk kongruennya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa terbukti. Jadi, memenuhi persamaan yang ada di sini. Yaitu A kongruen dengan B dalam modulus M bisa ditulis ke dalam bentuk A sama dengan B dikali K dikali M. Seperti itu. Oke, kita masuk ke suatu teorema yang disebut dengan teorema Fermat. Ini kaitannya adalah dengan bilangan prima. Nah, jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan P, yaitu misalkan PBB dari A dan P sama dengan 1, ya, ketika PBB A dan P sama dengan 1, maka bisa dibuat ke dalam pernyataan seperti ini. A pangkat P dikurang 1 kongruen dengan 1 dalam modulus P. Nah, ini adalah teorema Fermat. Jadi menurut teorema Fermat di atas, jika P adalah bilangan prima, maka ya berlaku A pangkat P bin 1 kongruen dengan 1 dalam modulus P. Tetapi, jika P bukan bilangan prima, maka
A pangkat P-1 tidak kongruen dengan 1 dalam modulus P. Nah, jadi kegunaan dari teorema Fermat adalah untuk mengetahui apakah suatu bilangan merupakan bilangan prima atau tidak. Nah, ini bisa kita tes ya, apakah angka 17 dan 21 itu merupakan bilangan prima atau bukan dengan teorema Fermat. Walaupun mungkin kita sudah mengetahui ya, 17 ini adalah bilangan prima dan 21 ini bukan. Tapi ini adalah pengetesan dengan teorema Fermat. Di sini, untuk memenuhi persamaan ini ya, kita harus memenuhi persamaan bahwa PBB dari A, P itu sama dengan 1. Di mana A pangkat P-1 kongruen dengan 1 dalam modulus P. Di sini kita ambil A-nya adalah 2. Nah, karena PBB dari 17 dan 2 itu sama dengan 1. Ini untuk kasus pertama, dan juga PBB dari 21 dan 2 itu sama dengan 1. Jadi kita bisa mengambil A-nya adalah 2 agar terpenuhi persamaan ini. Jadi PBB-nya ini harus 1. Nah, kita masukkan ke dalam bentuk teorema Fermat ini. Persamaan Fermat ini. 2 pangkat 17 dikurang 1 adalah ini. Nah, ini kongruen dengan 1 modulus 17. Karena 17 habis membagi 65536 dikurang 1 atau 65535. Nah, karena habis membagi ini, ya, maka bilangan 17 adalah bilangan prima. Kemudian untuk yang 21 kita masukkan ke persamaan yang sebelumnya. 2 pangkat 21 dikurang 1 sama dengan sekian. Nah, ini tidak kongruen dengan 1 dalam modulus 21. Karena 21 tidak habis membagi bilangan ini ya. 1.048.576 dikurang 1 menjadi 1.048.575. Jadi 21 ini tidak habis membagi ini. Silahkan bisa dicoba saja ya di kalkulator. Nah, karena tidak habis membagi ini, maka bisa dinyatakan bahwa 21 bukan bilangan prima. Seperti itu. Jadi ini sekilas tentang teorema Fermat. Namun, pada teorema Fermat ini memiliki sedikit kelemahan, di mana terdapat bilangan komposit n sedemikian sehingga 2 pangkat n dikurang 1 kongruen dengan 1 dalam modulus n. Nah, jadi seharusnya ini adalah yang memenuhi adalah bilangan prima ya, tetapi ada bilangan komposit yang memenuhi ini. Nah, bilangan bulat seperti itu disebut bilangan prima semu atau pseudo primes. Nah, contoh 341 adalah komposit nih. Karena 341 sama dengan 11 dikali 31. Kita ketahui kalau bilangan prima adalah bilangan yang habis bilangan hasil kali atau habis dibagi 1 atau bilangan itu sendiri ya. Nah, selain itu adalah bilangan komposit. Nah, 341 adalah komposit karena dia habis dibagi 11 dan juga habis dibagi 31. Nah, bilangan 341 ini juga merupakan bilangan prima semu. Karena menurut teorema Fermat, dia memenuhi persamaan ini, yaitu 2 pangkat 341 dikurang 1 ya, sesuai dengan yang ini, atau 2340 kongruen dengan 1 dalam modulus 341. Nah, tetapi ini adalah kelemahan yang sedikit saja. Tidak semua bilangan prima semu tidak semua bilangan prima semu relatif jarang terdapat. Ya, bilangan prima semu relatif jarang terdapat. Nah, untuk bilangan bulat yang lebih kecil dari 10 pangkat 10, ya ini 10 pangkat 10 ya, besar sekali nilainya. Di sini terdapat 455.052.512 bilangan prima. Nah, ini mungkin barangkali bagi yang iseng bisa membuktikan ya 10 pangkat 10 ini ada berapa bilangan prima sih. Nah, di sini ada terdapat sekian bilangan prima. Nah, tapi hanya 14.884 buah yang merupakan bilangan prima semu terhadap basis 2. Jadi istilahnya teorema Fermat ini bisa digunakan untuk mempermudah pengecekan apakah suatu bilangan merupakan bilangan prima atau tidak. Tetapi
Tetap perlu berhati-hati bahwa ternyata ada yang dinamakan bilangan prima semu atau pseudo primes, di mana ini sedikit menjebak. Yang seharusnya itu adalah bilangan komposit, tapi dengan teorema Fermat itu dinyatakan bahwa itu adalah bilangan prima. Tetapi tidak masalah, kemungkinan ditemukan bilangan prima semu ini adalah tipis, kecil sekali. Bisa kita bandingkan perbandingannya 14.884 dibandingkan dengan 455 juta sekian-sekian ini. Maka kemungkinannya sedikit. Jadi masih dimaklumkan ketika mengecek apakah suatu bilangan merupakan bilangan prima atau tidak, itu menggunakan teorema Fermat di sini. Oke, ini adalah contoh yang berkaitan dengan teorema Fermat. Misalkan pertanyaannya adalah, hitunglah sisa pembagian suatu bilangan dibagi dengan bilangan lainnya. Dalam hal ini, 2 pangkat 2020 dibagi dengan 73. Hitunglah sisa pembagiannya atau remindernya. Nah, penyelesaiannya dengan menggunakan teorema Fermat, kita dapat mengetahui bahwa 2 pangkat 73 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 72 kongruen dengan 1 dalam modulus 73. Nah, lalu kemudian 2 pangkat 2020 kongruen dengan suatu bilangan di mana ini adalah juga 2 pangkat 2020, tetapi kita ubah ke dalam bentuk perkalian seperti ini. Jadi 2020 ini kita ubah ke dalam bentuk perkalian 72, karena di sini kita menggunakan 2 pangkat 72. Nah, dibentuk menjadi seperti ini. 72 dikali 28 ditambah 4 itu adalah 2020. Nah, ini dalam modulus 73. Lalu kita ketahui bahwa 2 pangkat 72 dikali 28 ditambah 4 itu menjadi seperti ini. 2 pangkat 72 dipangkatkan dengan 28 dikali 2 pangkat 4 dalam modulus 73. Nah, karena 2 pangkat 72 ini kongruen dengan 1 dalam modulus 73 ya, maka 2 pangkat 72 yang ada di sini, ini bisa diganti dengan 1. Nah, 2 pangkat 72 diganti dengan 1 di sini. 1 pangkat 28, bilangan apapun jika dikali 1, hasilnya adalah 1. Nah, 1 dikali 2 pangkat 4 modulus 73 adalah 2 pangkat 4 modulus 73. Nah, 2 pangkat 4 adalah 16. 2 pangkat 2020 kongruen dengan 16 dalam modulus 73. 16 dalam modulus 73 ini sama dengan 16. Ya. Jadi bisa kita dapatkan bahwa 2 pangkat 2020 dibagi dengan 73 akan menghasilkan sisa yaitu 16. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan yang seperti ini dengan menggunakan teorema Fermat. Oke. Kali ini kita masuk ke balikan modulo atau modulo inverse. Di dalam aritmatika bilangan real, balikan sebuah bilangan atau inverse ya, balikan atau inverse dari sebuah bilangan yang tidak nol adalah bentuk pecahannya. Sedemikian sehingga ketika bilangan tersebut dikalikan dengan inverse-nya, maka sama dengan 1. Nah, jika A adalah sebuah bilangan tidak nol, maka balikannya atau inverse-nya adalah 1 per A. Katakan A ini adalah bilangannya ya, maka inverse-nya adalah 1 per A. Sedemikian sehingga ketika A dikali 1 per A sama dengan 1. Ini maksud yang ini tadi. Contoh, balikan dari 4 atau inverse dari 4 adalah 1/4. Sebab 4 dikali 1/4 sama dengan 1. Balikan A atau inverse dari A dilambangkan dengan A pangkat min 1. Nah, di dalam aritmatika modulo, untuk balikan modulo sebuah bilangan bulat cenderung lebih sukar untuk dihitung. Nah, diberikan sebuah bilangan bulat A mod M. Nah, bagaimana cara menghitung balikan dari A mod M? A modulus M. Nah, syaratnya jika A dan M relatif prima dan M besar 1, maka balikan atau inverse dari A modulus M ada. Nah,
Syaratnya ketika mencari inverse, ini harus terpenuhi terlebih dahulu. Bahwa A dan M adalah relatif prima dan M besar 1. Balikan dari A modulus M adalah bilangan bulat X sedemikian sehingga X dikali A kongruen dengan 1 dalam modulus M. Dalam notasi lainnya, A inverse atau A pangkat min 1 modulus M sama dengan X. Nah, ini adalah tentang balikan modulo atau modulo inverse. Ya, jadi pembuktiannya seperti ini. A dan M itu relatif prima. Otomatis, karena dia relatif prima, maka PBB dari A dan M itu sama dengan 1. Nah, kemudian terdapat bilangan bulat X dan Y sedemikian sehingga XA ditambah YM sama dengan 1. Jadi karena ini relatif prima, maka kita dapat membuat persamaan kombinasi linearnya, yaitu XA ditambah YM sama dengan 1, di mana X adalah koefisien dari A dan Y koefisien dari M. Nah, ini mengimplikasikan bahwa XA tambah YM itu kongruen dengan 1 dalam modulus M. Nah, di sini kalau kita perhatikan dalam modulus M, di sini YM ketika dibagi M, maka sisanya adalah 0. Nah, di sini YM kongruen dengan 0 dalam modulus M. Sehingga, karena di sini butuh menyamakan persamaan yang di sini ya, maka X dikali A itu kongruen dengan 1 dalam modulus M. Nah, kekongruenan yang terakhir ini berarti bahwa X atau koefisien dari A ini adalah balikan dari A dalam modulus M. Nah, pembuktian di atas juga menceritakan bahwa untuk mencari balikan dari A dalam modulus M, kita harus membuat kombinasi linear dari A dan M sama dengan 1. Seperti yang ini tadi. Kombinasi linear dari A dan M sama dengan 1. Koefisien A dari kombinasi linear tersebut merupakan balikan dari A dalam modulus M. Jadi koefisien A di sini, yaitu dalam hal ini adalah X. Nanti akan kita lihat contohnya. Sebagai latihan, tentukan balikan atau inverse dari 4 mod 9 dan 18 modulus 10. Nah, ini adalah 2 soal. Kita selesaikan yang pertama terlebih dahulu, yaitu 4 modulus 9. Nah, karena PBB atau faktor pembagian terbesarnya itu adalah dari 4 dan 9 sama dengan 1, maka balikan dari 4 mod 9 ini ada. Nah, jadi dari algoritma Euclidean, yang sebelumnya ya Euclidean, diperoleh bahwa 9 sama dengan 2 dikali 4 ditambah 1. Nah, karena di sini masih ada sisa, kita lanjut ya. 4 di sini, 4. Lalu 4 dibagi 1, hasilnya ada 4 di sini ya. Ada 4, sisanya 0. Maka ketika remindernya sudah 0, dia berhenti. Nah, kita susun, ya ini menjadi persamaan pertama dan ini menjadi persamaan kedua. Kita susun persamaan pertama menjadi bentuk min 2 dikali 4 ditambah 1 dikali 9 sama dengan 1. Atau bisa ditulis min 2 dikali 4 ditambah 1 dikali 9 sama kongruen dengan 1 dalam modulus 9. Nah, karena 1 dikali 9 kongruen dengan 0 dalam modulus 9, maka min 2 dikali 4 kongruen dengan 1 dalam modulus 9. Nah, dari kongruen terakhir ini diperoleh min 2 adalah balikan dari 4 modulus 9. Atau dapat ditulis juga 4 pangkat min 1 atau inverse-nya ya, dalam modulus 9 sama dengan min 2 mod 9. Untuk soal yang selanjutnya yaitu menghitung balikan 10 modulus 10, 18 modulus 10. Nah, di sini karena PBB dari 18 dan 10 sama dengan 2, di mana tidak sama dengan 1 ya, syaratnya harus
1. Jadi PBB ini harus 1 karena harus relatif prima. Nah, maka balikan dari 18 mod 10 ini tidak ada karena tidak memenuhi yang ada di sini, relatif prima yang ada di sini. Syaratnya harus relatif prima, yaitu nilai dari PBB dua buah bilangan itu harus 1. Ini adalah relatif prima. Seperti yang sebelumnya telah disampaikan. Kemudian ada cara lain untuk menghitung balikan modulo. Ditanya adalah balikan dari A modulus M. Misalkan, X adalah balikan dari A modulus M, maka dapat ditulis A dikali X kongruen dengan 1 dalam modulus M. Ini adalah definisi balikan modulo ya. Nah, atau dalam notasi sama dengan bisa ditulis seperti ini. A dikali X sama dengan 1 ditambah K dikali M. Atau X sama dengan 1 ditambah K dikali M per A. Nah, di sini kita cobakan untuk K sama dengan 0, 1, 2, dan K sama dengan min 1, min 2, dan seterusnya. Nah, solusinya adalah semua bilangan bulat yang memenuhi. Nah, sebagai contoh, balikan dari 4 modulus 9 adalah X. Sedemikian sehingga 4X kongruen dengan 1 dalam modulus 9. Nah, 4X kongruen dengan 1 dalam modulus 9 bisa ditulis seperti ini. 4X sama dengan 1 ditambah 9K. Atau X sama dengan 1 ditambah 9K per 4. Nah, di sini kita coba saja masukkan K sama dengan 0, K sama dengan 1, dan seterusnya ya. Nah, kita cari yang nilainya adalah bilangan bulat. Nah, di sini ketika K sama dengan 0, kita masukkan persamaan ini, hasilnya tidak bulat. Ketika K sama dengan 1 juga hasilnya tidak bulat. K sama dengan 2 juga hasilnya tidak bulat. Kita coba K sama dengan 3, kita dapatkan hasilnya adalah 7. Dan juga K sama dengan min 1, kita dapatkan min 2. Nah, balikan dari 4 modulus 9 adalah 7 modulus 9, min 2 modulus 9, dan seterusnya. Nah, di sini sebagai catatan, kita cukup menemukan satu saja balikan dari 4 modulus 9. Nah, ketika kita menemukan satu, maka semua bilangan dapat dicari dengan menambahkan 9, atau ya menambahkan 9 ya pada bilangan tersebut. Pada contoh ini, 7 adalah balikan 4 modulus 9. Maka dengan menambahkan 9 ke kiri dan ke kanan diperoleh, nah ini nilai-nilai yang memungkinkan, yaitu dari minus tak hingga, min 11, min 2, 7, 16, dan seterusnya. Ini kalau kita perhatikan, 7 kita tambahkan dengan 9 itu 16. 16 kita tambahkan 9, nah adalah 25, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kita cukup menemukan satu saja. Kita tambahkan ke kanan dan kita tambahkan ke kiri. Jadi ini yang ditambahkan 9 di sini adalah sesuai dengan yang ada di sini ya. Mod 9 berarti ditambahkan 9 ke kanan dan ke kiri. Seperti itu. Ya, ini adalah akhir dari pertemuan kita minggu kali ini. Jika ada bagian yang kurang teman-teman pahami, saya harap teman-teman bisa mengulang-ulang materi yang ada. Atau teman-teman juga bisa mencari referensi yang lain yang mungkin lebih sesuai dengan cara pembelajaran teman-teman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.